Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Hemalia Risti Kirana dari Fakultas Teknik Jurusan Teknik Industri Universitas Bina Nusantara dengan nomor induk mahasiswa 24400739096. Video kali ini merupakan video pembahasan UTS Kalkulus 3. Selamat menyaksikan. Titik 0 nomor 0. Tentukan persamaan bidang yang melalui titik P1 yaitu 1, 2, min 1, P2 yaitu 2, 3, 1, dan P3 yaitu 3, min 1, 2. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan membahas sedikit materi terkait dengan topik ini. Materi ini tentang persamaan bidang di ruang 3. Pada bagian ini akan menjelaskan penggunaan vektor-vektor untuk menurunkan persamaan bidang di ruang 3. Persamaan-persamaan ini digunakan untuk memecahkan beberapa soal geometrik dasar. Persamaan bidang di ruang 3. Bidang itu merupakan suatu permukaan datar. Untuk membentuk suatu persamaan garis, dibutuhkan 2 titik. Sedangkan, untuk membentuk suatu persamaan bidang, dibutuhkan 3 titik atau 1 titik dan vektor normal dari bidang tersebut. Vektor normal merupakan vektor yang tegak lurus terhadap bidang. Gambar ini merupakan ilustrasi bidang yang sederhana. Jika terdapat satu bidang yang melalui titik P0, yaitu X0, Y0, Z0, dan memiliki vektor normal N, yaitu A, B, C, maka bila ingin mencari persamaan dari bidang tersebut, diperlukan suatu titik sembarang. Misalkan kita ambil titik P1, yaitu X, Y, Z, yang terletak pada bidang tersebut. Dari definisi bahwa vektor normal tegak lurus terhadap bidang, maka dapat ditulis bahwa N sebagai vektor normal tegak lurus terhadap vektor P0 P1. Artinya, N dikali dengan vektor P0 P1 sama dengan 0. Kita ganti N ini menjadi ABC. Karena N sama dengan ABC, karena nilai N itu adalah ABC. Dikali dengan vektor P0 P1, artinya adalah P1 dikurangi P0. Sehingga dapat dituliskan X dikurangi X0, Y dikurangi Y0, Z dikurangi Z0 sama dengan 0. Sehingga kita akan memperoleh persamaan bidang dengan cara mengalihkan antara vektor normal dengan vektor P0 P1. Sehingga dikalikan itu adalah A dikali dengan X dikurangi X0, ditambah B dikali Y dikurangi Y0, ditambah C dikali Z dikurangi Z0 sama dengan 0. Kita akan menamakan ini sebagai bentuk normal titik dari persamaan bidang. Ini adalah persamaan bidangnya ya. Kemudian kembali ke soal. Tentukan persamaan bidang yang melalui titik P1 yaitu 1, 2, min 1, P2 yaitu 2, 3, 1, P3 yaitu 3, min 1, 2. Terdapat beberapa langkah penyelesaian untuk menyelesaikan soal ini. Yaitu langkah pertama adalah menentukan vektor. Nilai dari vektor. Di sini nanti akan ada 2 vektor. Itu ada vektor 1 sama dengan vektor P1 P2. Artinya adalah P2 dikurangi dengan P1, yaitu 2 dikurangi 1, 3 dikurangi 2, 1 dikurangi min 1. Sehingga kita peroleh nilai dari vektor satunya atau vektor P1 P2 sama dengan 2 dikurangi 1 itu adalah 1, 3 dikurangi 2 itu adalah 1, 1 dikurangi min 1 adalah 2. Ini adalah nilai dari vektor pertama atau vektor P1 P2. Kemudian vektor keduanya atau vektor P1 P3 artinya adalah P3 dikurangi dengan P1. P3 dikurang P1. Dapat ditulis 3 dikurangi 1, min 1 dikurangi 2, 2 dikurangi min 1. Sehingga kita peroleh nilai dari vektor 2-nya atau vektor P1 P3 itu adalah 2, min 1 dikurangi 2 itu adalah min 3, 2 dikurangi min 1 itu adalah 3. Nah, kita sudah mendapatkan nih nilai dari kedua vektor, yaitu vektor P1 P2 dan vektor P1 P3. Langkah kedua itu adalah kita akan meng-crosskan kedua vektor ini untuk mendapatkan nilai vektor normal.
vektor normal yang dinotasikan dengan N. N sama dengan vektor P1 P2 cross vektor P1 P3. Sama dengan kita akan membuat matriksnya. Matriks vektor I, J, K. Ini dinotasikan dengan I, J, K. Nah, 1, 1, 2, 2, min 3, 3. 1, 1, 2 ini merupakan nilai dari vektor 1 atau vektor P1, P2. 2, min 3, 3 merupakan nilai dari vektor P1, P3. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita akan mencari nilai masing-masing dari I, J, dan K. Nah, untuk mencari nilai dari I itu adalah kita tutup satu kolom I, sehingga kita peroleh matriks 1, 2, min 3, 3. Kita tulis 1, 2, min 3, 3 dikalikan I. Dikurangi, untuk mendapatkan nilai dari J, kita tutup satu kolom J, sehingga diperoleh matriks 1, 2, 2, 3. 1, 2, 2, 3 dikali J ditambah, untuk mendapatkan nilai K, kita tutup satu kolom K, yaitu 1, 1, 2, min 3. Itu adalah matriksnya ya. 1, 1, 2, min 3 dikalikan K. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita gunakan rumus determinan, yaitu AD dikurangi BC, sehingga dapat dituliskan 1 dikali 3 itu adalah 3, dikurangi 2 dikali min 3 itu adalah min 6, dikalikan I, dikurangi 1 kali 3 itu adalah 3, dikurangi 2 kali 2 itu adalah 4, dikalikan C, ditambah 1 kali min 3 itu adalah min 3, dikurangi 1 kali 2 itu adalah min 2, dikalikan K. Sama dengan, kemudian kita selesaikan. 3 dikurangi min 6 itu adalah 9, 9 dikalikan I itu adalah 9I. 3 dikurangi 4 itu adalah min 1, min 1 dikali J itu adalah min J dikalikan negatif menjadi plus J. Plus J, kemudian min 3 dikurangi min 2 itu adalah min 5, min 5 dikalikan K itu adalah min 5K. Sehingga kita peroleh nilai dari vektor normal atau vektor P1 P2 cross vektor P1 P3 sama dengan 9I ditambah J dikurangi 5K. Kemudian kita tulis dalam suatu notasi vektor normal, yaitu A, B, C sama dengan 9, 1, min 5. Langkah berikutnya adalah, karena kita ingin mencari persamaan bidang yang melalui titik ini, yang melalui ketiga titik ini, maka kita gunakan rumusnya tadi, yaitu adalah rumusnya persamaan bidang ini. A dikali X dikurangi X0 tambah B dikali Y dikurangi Y0 ditambah C dikali Z dikurangi Z0 sama dengan 0. Kemudian kita tulis ulang, sehingga ditulis seperti ini. A dikali X dikurangi X0 ditambah B dikali Y dikurangi Y0 ditambah C dikali Z dikurangi Z0 sama dengan 0. Kita sudah mendapatkan nilai dari vektor normal sebelumnya. Nah, di sini ada A, B, dan C yang akan kita gantikan dengan vektor normal yang sebelumnya sudah kita peroleh, yaitu A digantikan oleh 9 dikali X dikurangi X0 ditambah B kita ganti menjadi 1 dikali Y dikurangi Y0 ditambah C diganti menjadi min 5 dikalikan Z dikurangi Z0 sama dengan 0. Kemudian kita selesaikan. 9 dikali X dikurangi X0 ditambah Y dikurangi Y0 dikurangi 5 dikali Z dikurangi Z0 sama dengan 0. Kita akan mencari persamaan bidang yang melalui titik P1, P2, dan P3. Oleh karena itu, kita harus memilih salah satu di antara ketiga titik ini yang akan menggantikan posisi X0, Y0, dan Z0. Misalkan, kita ambil titik P1. P1 itu adalah 1, 2, min 1. 1, 2, min 1. Nah, sini akan 1, 2, dan min 1 ini akan menggantikan posisi X0, Y0, dan Z0, sehingga dapat ditulis menjadi 9 dikalikan X dikurangi X0 itu adalah 1 ditambah Y dikurangi Y0 itu adalah 2 dikurangi 5 dikalikan Z dikurangi Z0 itu adalah min 1 sama dengan 0. Kita selesaikan. 9 dikalikan X dikurangi 1 ditambah Y dikurangi 2 dikurangi 5 dikalikan Z min 1 dikurangi 1 min dikurangi 1 itu adalah plus 1
sama dengan 0. Kemudian kita kalikan ke dalam, yaitu adalah 9x dikurangi 9 ditambah y dikurangi 2 dikurangi 5 dikalikan z. Jadi min 5z. Min 5z min 5 dikalikan 1 itu adalah min 5 sama dengan 0. Kemudian yang ada variabelnya ini kita jadikan ke depan. 9x ditambah y dikurangi 5z min 9 dikurangi 2 itu adalah min 11. Min 11 dikurangi 5 itu adalah min 16. Dikurangi 16 sama dengan 0. Kemudian konstanta ini kita pindahkan ke ruas kanan sehingga dapat ditulis 9x ditambah y dikurangi 5z sama dengan 16. 9x ditambah y dikurangi 5z sama dengan 16 ini merupakan persamaan bidang yang melalui titik P1, P2, dan P3. Jadi ini adalah hasil akhirnya. Topik 0 nomor 3. Tentukan titik pada kun z kuadrat sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat dengan jarak terdekat dengan titik 4, 2, 0. Diketahui D yaitu sebagai persamaan jarak sama dengan akar pangkat 2 dari x dikurangi x0 dikuadratkan ditambah y dikurangi y0 dikuadratkan ditambah z dikurangi z0 dikuadratkan. Langkah penyelesaian yang pertama itu adalah kita memasukkan titik 4, 2, 0 ini ke dalam persamaan jarak ini yang akan menggantikan posisi dari x0, y0, dan z0 sehingga dapat ditulis titik 4, 2, 0 akan menggantikan posisi dari x0, y0, z0. D sama dengan akar pangkat 2 dari x dikurangi 4 dikuadratkan ditambah y dikurangi 2 dikuadratkan ditambah z dikurangi 0 dikuadratkan sama dengan akar pangkat 2 dari x dikurangi 4 dikuadratkan ditambah y dikurangi 2 dikuadratkan ditambah z kuadrat. Kita selesaikan sama dengan akar pangkat 2 dari x dikurangi 4 dikuadratkan ditambah y dikurangi 2 dikuadratkan ditambah z kuadrat. Diketahui pada soal bahwa z kuadrat sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat, sehingga z kuadrat ini bisa kita ganti menjadi x kuadrat ditambah y kuadrat atau x kuadrat tambah y kuadrat. Nah, selanjutnya adalah kita ingin di ruas kanan ini tidak dalam bentuk akar pangkat 2 sehingga ruas kiri harus dikuadratkan, sehingga kita buat d kuadrat dimisalkan sebagai f, sehingga dituliskan f sama dengan x dikurangi 4 dikuadratkan ditambah y dikurangi 2 dikuadratkan ditambah x kuadrat ditambah y kuadrat. Selanjutnya kita selesaikan. Menyelesaikan ini yaitu x dikuadratkan itu adalah x kuadrat, 2 dikalikan min 4 dikalikan x itu adalah min 8x, min 4 dikuadratkan itu adalah plus 16, y dikuadratkan itu adalah y kuadrat, 2 dikalikan min 2 dikalikan y itu adalah min 4y, min 2 dikuadratkan itu adalah plus 4, ditambah x kuadrat ditambah y kuadrat. Kemudian kita gabungkan, yaitu x kuadrat ditambah x kuadrat itu adalah 2x kuadrat, y kuadrat ditambah y kuadrat itu adalah 2y kuadrat, min 8x, min 4y, 16 ditambah 4 itu adalah 20 plus 20, sehingga diperoleh persamaan dari f itu adalah 2x kuadrat ditambah 2y kuadrat dikurangi 8x dikurangi 4y ditambah 20. Langkah berikutnya adalah kita akan menentukan titik kritis. Titik kritisnya itu adalah turunan terhadap x sama dengan 0 dan turunan f terhadap x sama dengan 0 dan turunan f terhadap y itu dibuat sama dengan 0. Yaitu kita menentukan titik kritis. Titik kritis. Pertama, turunan f terhadap x sama dengan 0. 2x kuadrat diturunkan terhadap x itu adalah 4x
2y kuadrat diturunkan terhadap x itu adalah 0, min 8x diturunkan terhadap x itu adalah min 8, min 4y diturunkan terhadap x itu adalah 0, 20 diturunkan terhadap x itu adalah 0. Sehingga kita peroleh fx atau turunan f terhadap x itu adalah 4x min 8 sama dengan 0. Kemudian 8 ini kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga ditulis 4x sama dengan 8. X sama dengan 8 per 4, yaitu 2. Kemudian kita akan menentukan titik kritis dengan turunan f terhadap y, dibuat sama dengan 0, sehingga fy sama dengan 0. Turunan 2x kuadrat terhadap y itu adalah 0. 2y kuadrat diturunkan terhadap y itu adalah 4y. Min 8x diturunkan terhadap y itu adalah 0. Min 4y diturunkan terhadap y itu adalah min 4. 20 diturunkan terhadap y itu adalah 0. Sehingga kita peroleh turunan pertama terhadap y itu adalah 4y min 4 sama dengan 0. 4 ini kita pindahkan ke ruas kanan, yaitu ditulis 4y sama dengan 4. Sehingga y sama dengan 4 per 4, yaitu 1. X-nya itu adalah 2, y-nya itu adalah 1. Ini merupakan titik kritis. Jadi kita bisa tulis titik kritis atau critical point 2,1. Ini adalah titik kritisnya. Setelah kita mendapatkan titik kritis, kita akan mencari nilai dari z-nya. Diketahui pada soal bahwa z kuadrat sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat, sehingga kita bisa mendapatkan nilai dari z-nya, yaitu z kuadrat sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat. X kuadrat itu adalah 2 dikuadratkan, ditambah y kuadrat itu adalah 1 dikuadratkan, sama dengan 2 kuadrat itu adalah 4, 1 kuadrat itu adalah 1. 4 tambah 1 itu adalah 5, sehingga nilai dari z kuadrat sama dengan 5. Nilai dari z sama dengan plus minus akar 5. Sehingga kita peroleh titik dengan jarak terdekat dengan titik 420 pada grafik yang ini, itu adalah 2, 1, dan plus minus akar 5. Ini adalah titik dengan jarak terdekatnya. Kita tulis ya. Titik dengan jarak terdekat dengan titik 420 pada graf, pada kon yang z kuadrat ini, pada kon z kuadrat sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat adalah titik 21 plus minus akar 5, atau dapat ditulis 2,1 akar 5 dan 2,1 minus akar 5. Ini merupakan titik dengan jarak terdekat, titik yang memiliki jarak terdekat dengan titik 420 pada kon z kuadrat sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat. Nah, ini adalah titiknya. Selanjutnya, sebagai tambahan, untuk menentukan berapakah besarnya jarak, itu adalah dengan melakukan uji tes parsial kedua. Sebagai berikut ini. Uji tes parsial kedua. D atau jarak sama dengan fx yang diturunkan terhadap x dikali dengan fy yang diturunkan terhadap y dikurangi fx yang diturunkan terhadap y dikuadratkan. Jika D bernilai lebih dari 0 dan fx yang diturunkan terhadap x itu lebih dari 0, maka f relatif minimum. Jika D bernilai lebih dari 0 dan fx yang diturunkan terhadap x itu bernilai kurang dari 0, maka f relatif maksimum. Langkah pertama yang kita lakukan itu adalah menentukan nilai dari fx yang diturunkan terhadap x, fy yang diturunkan terhadap y, dan fx yang diturunkan terhadap y. Nah, sebelumnya sudah kita ketahui turunan pertama f terhadap x itu adalah 4x min 8, dan turunan pertama f terhadap y itu adalah 4y min 4, sehingga kita dapat tulis seperti ini. Fx sama dengan 4x min 8. Kita turunkan keduanya terhadap x juga, sehingga ditulis fx x sama dengan 4x diturunkan terhadap x itu adalah 4, min 8 diturunkan terhadap x itu adalah 0, sehingga kita peroleh turunan kedua x terhadap x itu adalah 4. Nah, selanjutnya fy sama dengan
turunan F terhadap Y itu adalah 4Y min 4. 4Y min 4. Sehingga turunan kedua Y terhadap Y itu adalah 4Y diturunkan terhadap Y itu adalah 4, min 4 diturunkan terhadap Y itu adalah 0. Sehingga kita peroleh turunan FY terhadap Y itu adalah 4. Selanjutnya, turunan Fx terhadap Y itu adalah 4x diturunkan terhadap Y itu adalah 0. Sehingga Fxy sama dengan 0. Setelah kita mendapatkan nilai dari Fxx atau turunan Fx terhadap X, Fyy atau turunan Fy terhadap Y, dan Fxy atau turunan X terhadap Y, itu lanjut ke uji tes parsial yang ini. Sehingga dapat dituliskan D sama dengan Fxx X, Y dikali Fy X, Y dikurangi X kuadrat dikurangi X, Y. Nah, Fxx itu adalah 4 dikali Fy itu adalah 4 dikurangi Fxy dikuadratkan itu adalah 0 dikuadratkan. 4 kali 4 itu adalah 16 dikurangi 0 kuadrat itu adalah 0. 16 dikurangi 0 itu adalah 16. 16 lebih dari 0. D lebih dari 0. Fxx atau Fx yang diturunkan terhadap X itu bernilai 4, juga lebih dari 0. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa F itu relatif minimum. Sehingga kita akan menentukan berapakah jarak minimumnya, yaitu kembali ke persamaan yang ini. D sama dengan akar pangkat 2 dari X dikurangi 4 dikuadratkan, ditambah Y dikurangi 2 dikuadratkan, ditambah Z dikurangi 0 dikuadratkan. Nah, nanti posisi X, Y, dan Z akan digantikan oleh titik 2, 1, plus minus akar 5. Sehingga dapat dituliskan sebagai berikut. D sama dengan akar pangkat 2 dari X dikurangi 4 dikuadratkan, ditambah Y dikurangi 2 dikuadratkan, ditambah Z dikurangi 0 dikuadratkan. X, Y, dan Z akan digantikan oleh posisi 2, 1, plus minus akar 5. Sehingga ditulis akar pangkat 2 dari 2 dikurangi 4 dikuadratkan, ditambah 1 dikurangi 2 dikuadratkan, ditambah plus minus akar 5 dikurangi 0 dikuadratkan. Kita selesaikan. D sama dengan akar pangkat 2 dari 2 dikurangi 4 itu adalah min 2 dikuadratkan, ditambah 1 dikurangi 2 itu adalah min 1 dikuadratkan, ditambah plus minus akar 5 dikurangi 0 itu adalah plus minus akar 5 kemudian dikuadratkan. Plus minus akar 5 dikuadratkan. Sama dengan akar pangkat 2 dari min 2 dikuadratkan itu adalah 4, min 1 dikuadratkan itu adalah 1, plus minus akar 5 dikuadratkan itu adalah 5. Kita peroleh D sama dengan akar pangkat 2 dari 4 tambah 1 tambah 5, yaitu 10. Atau D sama dengan 3,162. Ini adalah jarak minimumnya. Kita peroleh 3,162. Sekian video pembahasan UTS Kalkulus 3. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.